mengawali kajian kita pada pagi ini, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Ayat ini berisikan tentang al-mahabbah, kasih sayang dan kecintaan kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan pada kita semua karakter sebagian umat manusia yang terkadang menjatuhkan cintanya melebihi daripada cinta kepada Allah, kepada selain Allah, menyayangi selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahawa orang-orang yang beriman semestinya kecintaan mereka itu kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Namun sebagian manusia malah mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah, dan bahkan ada yang melebihi dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu kecintaan yang berlebihan itu akan membawa bahaya yang paling dekat menghampiri manusia yang terjebak dengan hal yang demikian adalah mereka akan menjadi taklid, mengikut saja kepada orang yang dicintai. Padahal bisa jadi orang yang dicintai itu adalah orang-orang zalim. Dan karena kecintaan itu, mereka menjadi buta melihat hakikat yang sebenarnya, sebagaimana ungkapan pepatah, hubbuka li syai'in yu'amik, cintamu kepada sesuatu membutakanmu. Kalau sudah sayang kepada sesuatu, orang yang mencintai itu cenderung buta, tidak bisa melihat kekurangan. Nah, tidak sedikit manusia yang terjerat dengan itu. Bahkan sampai kesempatan terakhir mereka hidup di dunia ini, mereka masih terjebak dengan cinta yang keliru itu. Kapan mereka tersadar? Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat akibat dari orang-orang yang mereka cintai, mereka sanjung-sanjung, ternyata mendapatkan azab yang dahsyat di sisi Allah, barulah orang yang terlanjur jatuh cinta seperti itu sadar. Nah, kalau begitu keadaannya, ada kerugian yang melebihi kerugian tersebut. Karena itulah makanya diingatkan oleh Allah di dunia ini kepada kita bagaimana karakter cinta seorang yang beriman. Seorang yang beriman tidak ada yang melebihi cintanya, tidak ada yang melebihi cintanya kepada Allah. Apapun, siapapun, dia tidak melebihi cintanya kepada Allah. Misalnya cinta kepada keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada harta benda, cinta kepada pangkat dan jabatan. Bukan tidak boleh menyukai, boleh saja orang suka dalam batasan-batasan tertentu. Tapi
kecintaannya kepada Allah itulah segala-galanya. Cinta yang lain itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih dahsyat kecintaannya kepada Allah melebihi dari cinta kepada apapun dan kepada siapa. Namun kenyataannya di dalam kehidupan manusia ada saja manusia-manusia yang mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi dari cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Mereka akan terseret oleh orang-orang yang mereka idolakan, yang mereka cintai itu ke jurang kemaksiatan, kezaliman. Sudah terseret ke dalam kesalahan itu pun mereka tidak menyadarinya. Kapan mereka sadar? Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Mereka baru tersadar ketika mereka melihat azab Allah kelak, baru mereka sadari ternyata mereka sudah salah menambatkan cinta. Nah, kenapa kita berbicara tentang cinta pagi ini? Bukan karena kasmarannya, tapi kan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Pada pertemuan kita yang lalu, kita berbicara tentang karakteristik masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Bagaimana perilaku mereka, perangai mereka, keyakinan mereka, agama mereka. Saya bacakan satu paragraf dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Kata beliau, kana mu'azzamul arabi ittaba'u da'wata Ismail alaihi salam hina da'ahum ila dini abihi Ibrahim alaihi salam. Jadi mayoritas masyarakat Arab semulanya sebelum kedatangan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mengikuti dakwah Ismail alaihissalam ketika Nabi Ismail mengajak mereka untuk mengikuti agama ayahnya. Agama ayah Nabi Ismail siapa? Agama Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Islam itu agama, nama agama yang kita anut. Nama agama yang diturunkan oleh Allah setelah sempurna syariat ini dan siap dipakai sampai akhir zaman, itu Islam. Jadi agama-agama sebelum Islam itu tidak disebut atau tidak dinamai dengan Islam, tetapi disebut din nabi-nabi yang diutus. Jadi dinu Musa, agama Ibrahim, agama Isa. Disebut juga millah Ibrahim, agama Nuh, agama Syuaib. Jadi agama-agama, ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dinisbahkan kepada para nabi itu, ajaran nabi tersebut. Tetapi intinya tidak berbeda dengan dasar dari ajaran Islam, yaitu tauhid. Namun di dalam syariat
terjadi perbedaan. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Cara hidup, kaifiat beribadah, perkara halal dan haram, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Karena itu puasa pada umat Nabi sebelumnya tidak sama kaifiatnya dengan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabi-nabi sebelumnya berhaji juga? Iya. Apakah mereka juga beribadah menyembah Allah? Pasti. Tetapi bagaimana kaifiat ibadah mereka? Apakah seperti solat yang kita lakukan? Tidak. Syariat itu berbeda. Tetapi dari sisi akidah, dari sisi keimanan, apakah ada perbedaan? Tidak. Seluruh para nabi itu mengajak umat mereka untuk apa? Ani'budullah, sembahlah Allah. Dan nabi-nabi mereka mengatakan, malakum min ilahin, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah melainkan Dia, hanya Dia saja. Jadi ajaran itu berintikan tauhid sampai kepada Islam. Namun syariat mereka berbeda, dan itu dikhususkan untuk kaum-kaum tertentu. Karena itu tidak mengherankan dalam satu masa kadang hadir dua nabi yang saling menguatkan satu sama lain, seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Isa dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dan baru setelah diutus Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, disempurnakan syariat itu. Disempurnakan ajaran agama oleh Allah, dan ajaran agama tersebut tidak ada lagi penggantinya sampai hari kiamat tiba. Nah, agama yang telah sempurna itulah untuk dipakai oleh umat manusia sampai hari kiamat. Itulah Islam. Jadi penamaan Islam dipakaikan untuk apa? Untuk agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi agama-agama Nabi sebelum Nabi Muhammad, inti ajarannya sama, tauhid. Tidak ada ajaran syirik yang diajarkan oleh para nabi. Jadi kalau ada hari ini orang yang mengatakan dirinya pengikut para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada di dalam keyakinannya kesyirikan, pasti itu bohong. Itu bukan ajaran Nabi. Kenapa? Karena para nabi itu tidak ada mengajarkan ajaran syirik. Perhatikan dakwah para nabi tersebut, bagaimana mereka menyampaikan dan apa yang mereka sampaikan kepada umat mereka. Perhatikan suratul A'raf. Dalam surah Al-A'raf itu banyak berita tentang itu. Ayat 59 misalnya, laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka Nuh pun berkata, apa isi dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku,
sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain Dia. Itu isi dakwah Nabi Nuh. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Perhatikan dakwah Nabi Hud, ayat 65 dalam surat yang sama. Apa kata Allah? Wa ila 'ad akhahum Huda, dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Qala, apa kata Hud? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain Dia. Sama kan isi dakwah Nabi Nuh dengan isi dakwah Nabi Hud. Nah, perhatikan lagi dakwah Nabi Saleh juga di dalam surat yang sama, ayat 73. Wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kepada kaum Thamud saudara mereka Salih kami utus. Apa dakwah Nabi Salih? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kan begitu? Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah Tuhan yang berhak kalian sembah selain Dia. Siapa lagi? Di dalam surat yang sama, ayat 85, Nabi Syuaib, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan di Madian saudara mereka Syuaib. Apa isi dakwah Nabi Syuaib? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, itulah dalil-dalil yang menjadi alasan bagi para ulama untuk memastikan tidak ada keraguan lagi padanya, bahwa dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Wa'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak kamu sembah selain Dia.